Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membahas contoh soal ya. Oke, kita baca, perhatikan. Dua roda silinder dengan jari-jari 30 cm R1 dan R2 50 cm disatukan dengan sumbu yang melewati pusat keduanya seperti pada gambar ya. Kita lihat. Hitunglah momen gaya total roda gabungan ya. Momen gaya total itu apa? Momen gaya itu adalah efektivitas gaya untuk memutarkan suatu benda ya. Nah, penyelesaian pertama kalian tuliskan dulu, diketahui R1-nya 30 cm ya, yang ini nih R1 30 cm atau dalam meter 0,3 meter, R2-nya 50 cm atau dalam meter 0,5 meter ya. Kemudian F1 ya, ini berlawanan arah jarum jam. Saya kecilkan dulu ya, terlalu besar ya. Nah, oke. F1 ini arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah ini. Ini dia F1 ini berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau gayanya ini ya, kalau gaya tariknya ini digunakan, maka si roda ini dia akan berputar seperti ini. Dia berlawanan arah jarum jam ya. Nah, di sini dituliskan positif. Nah, jadi kita kesepakatannya tidak seperti ini ya. Kalau berlawanan arah jarum jam, dia itu justru yang positif ya, positif. Kemudian F2 ini adalah searah jarum jam, karena kalau ini digunakan, si gaya ini digunakan, maka roda ini akan berputar searah jarum jam seperti ini gitu ya. Nah, besar gayanya adalah 50 Newton. 50 Newton karena dia searah jarum jam, maka ini bukan positif ya, tetapi ini negatif. Jadi ini dikoreksi ya. Jadi ini negatif. Gitu ya. Nah, negatif, yang ini positif. Nah, ditanyakan adalah momen gaya total atau sigma tau. Jadi istilah sigma itu adalah total, jumlah. Jawab, komponen gaya F2 yang tegak lurus R2 adalah F2 yang tegak lurus R2. Kita lihat di sini F2 nih. Ini garisnya ini ya. Nah, yang tegak lurus R2 mana? Loh, R2-nya di sini. Nah, jadi ini R2 kan jari-jari mah di mana-mana ada ya. Jadi R2 itu ini hanya menunjukkan saja. Jadi R2 juga ini. Ini adalah R2. Nah, ini tuh R2 nih. Oke, sudah ya. Sudah nih. Nggak bisa. Sebentar ya. Ini. Nah, ini R2 nih. Ini R2 nih. Ini R2 ya. R2. Jari-jari apa namanya? Silinder kedua. F2-nya ke sini gitu ya. Nah, jadi komponen gayanya katanya ini F2 sin 60 derajat. Oh, bagaimana nih gitu ya? Nah, penjelasannya begini. Jadi ini vektor itu kan harus ada panah ya. Panahnya begini. Nah, dari pusat ke sini R2, kemudian dari sini ditarik lagi ya, ini dari pangkal ke ujung ditarik lagi. Seperti di teorinya, jadi untuk mencari rumusnya kan F sin theta ya. F sin theta. F sin theta. Nah, si tetanya ini itu didapatkan dari pertemuan dua pangkal. Kalian perhatikan di sini ada R2 dan F2. Nah, si F2-nya itu arahnya kan ke atas. Ini ya. Ini R2. Nah, F2-nya kita pindahkan pangkalnya ke pangkalnya R2. Jadi kalau dipindahkan pangkalnya kan jadi begini. Nah, gini. Ini adalah F.
2. Jadi tetanya adalah ini. Nah, berapakah tetanya? Tetanya kalau kalian lihat di gambar sini, kalau siku-siku kan 90 derajat ya. Di sini udah ada 30, berarti sisanya 60 derajat. Makanya F sin tetanya itu adalah F2 sin 60 derajat. Gitu ya, ke sini. Nah, kemudian jadi kita sudah bisa menjawab nih sigma theta. Sigma theta ini di sini dituliskan tau 2 dikurangi tau 1 ya. Artinya kalau tau 2 itu kan yang ini nih, ini tau 2. Yang ini adalah tau 1. Gitu ya. Nah, tapi yang positif yang mana tadi? Yang positif yang ini ya. Yang ini yang negatif. Nah, maka seharusnya di sini tau tetanya tidak dituliskan seperti itu. Akan tetapi tau tetanya adalah tau 1 karena yang positif ya, dikurangi tau 2. Atau momen gaya ya, momen gaya 1 dikurangi momen gaya 2. Nah, momen gaya satunya itu adalah R1 dikali F1. Kemudian momen gaya 2-nya R2 F2 sinus 60 derajat. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa ini tidak ada sinnya gitu ya, tidak ada sinnya. Kita lihat di sini ini F1 nih ya. Kalau kita tarik dari pangkal sini ke pusat, nah ini jari-jarinya ya. Nih kalian lihat. Kan Pak jari-jarinya ke sini. Enggak, jari-jari mah di mana aja gitu ya. Nah, kita lihat misalnya ini R1 ya. Ini F1. Nah, kalian lihat nih sudut antara sebentar. Ini dari sini seperti tadi cara mencari sudutnya adalah kalian harus satukan pangkal R yaitu ini dengan pangkal F. Kalau disatukan bagaimana? Kalau disatukan jadinya ini kan R ya. R nih. Disatukan pangkalnya ini dengan F1. Nah, pangkal ketemu pangkal lalu kalian bikin sudutnya. Nah, ternyata sudutnya siku itu berapa? 90 derajat. Jadi ini ya kalau dituliskan secara lengkapnya seperti ini nih. Secara lengkapnya nulisnya seperti ini. R1 F1 ya. Sin 90 derajat dikurangi R2 F2 sin 60 derajat gitu. Nah, cuman sin 90 derajat itu berapa? Yaitu 1. Makanya tidak ditulis R1 kali F1 dikali 1 gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah siku-siku. Nah, kita masukin saja R1-nya 0,3 meter. F1-nya 50. Sin 91 ya dikurangi R2-nya 0,5 meter. F2-nya adalah 50. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga ini hasilnya 15 ya. Dikurangi ini setengah. Di sini juga ada setengah jadi seperempat ya. Seperempat 50 dibagi 4 12,5 akar 3. Nah, sampai di sini sudah betul lah ya. Nah, kalau kesananya tinggal pakai, memang harus menggunakan kalkulator ya. Harus menggunakan kalkulator gitu. Nanti hasilnya sama sih dengan yang di sana yaitu 6,65 Newton meter persegi gitu ya. Nah, itu contoh soal ya. Sekarang kita lihat soal nih. Kita lihat soal nih ya. Saya geserkan dulu. Aduh. Gimana cara menggeserkannya? Ya.
Oke, ini kayaknya sudah bisa bergeser. Iya, ya. Oke, saya kecilkan dulu. Iya. Nah, kita lihat contoh latihan soal ya. Di sini sengaja saya tuliskan juga di situ ada udah ada clue-nya ya. Saya mau nulis. Kenapa hilang? Kenapa hilang ya? Kenapa hilang? Oh, yang tadi ya. Oke, gimana andonya ya? Andonya gimana ya? Kok hilang ya? Waduh. Oh, ini dia ando. Sip ya. Untung ada si ando. Bentar ya, saya masih belajar menulisnya nih. Maklum. Oke, kita ganti dulu warna hitam. Nah, sip. Besar momen gaya suatu benda adalah 24 Nm. Dan gaya yang digunakan adalah 4 Newton. Jika gaya tersebut tegak lurus terhadap lengan, berapakah besar lengan momen gaya tersebut? Ya. Di sini tuh langsung diketahui momen gayanya adalah 24 Newton meter ya. Enak nih udah diketahui ya. F-nya 4 Newton. Berapakah I-nya? L. Lengan momen. Kalau di contoh soal sebelumnya ini dituliskan sebagai R ya. Nah, kalau L itu berarti L itu kesimpulannya R sin theta gitu ya. Tadi kan kalian ingat di nomor 1 rumusnya tau itu adalah F kali R atau R kali F ya, sin theta. Nah, ini tuh L-nya, ini L ya. Yang ditanya adalah L. Nah, ini gampang kalau gitu ya. Jadi kan tahu itu adalah F dikalikan dengan L gitu kan. Berarti untuk mencari L tinggal pindah ruas saja. Tahu dibagi dengan F gitu ya. Taunya 24, F-nya 4, hasilnya adalah 6 meter ya, satuannya meter. Begitu aja ya. Oke, kita lihat nomor 2. Persegi panjang di samping berukuran AD-nya 9 cm. Mana AD? Ini 9 cm ya. 9 cm cm ya. AB-nya 12. Ini 12 nih. Ini ada F2 nih ya. Wah, nggak kelihatan nanti ya. Nah. Oke. Ya ini 12 ya. 12 cm. Kemudian berarti ini juga 9, ini juga 12 ya. Gaya yang bekerja pada F1, F2, F3, F4. Jadi katanya F1-nya adalah 8. Mana F1? Ini 8 ya. 8 Newton ya. F2-nya 12. F3-nya 14. F4-nya 16. Nah. Oh, ada F5 18. Ini F5 ada 18 nih. 18 Newton. Nah, hitunglah momen gaya total terhadap titik O. Momen gaya total. Berarti di titik ini taunya berapa gitu ya. Nomor 2 mungkin lebih mudah menggunakan cara ini. Untuk momen gaya akibat F2
besarnya 0 karena F2 langsung mengarah ke titik poros. Tuh langsung dikasih tahu ya. Oke, kalau kita lihat nih, saya harus menggambar di mana ya. Bentar. Nah gini ya. Jadi kita gambar ulang sebentar. Jadi di titik O ini ada beberapa gaya. Ada beberapa gaya ya. Ada F1 yang arahnya ke atas. Ini F1. Nah, F1. F1 ini R-nya mana? R-nya itu yang ini. Tuh, R-nya ini. Jadi kalian harus bikin lagi R-nya. R1. Nah, begitu. Tadi kalian lihat kan dari sini, dari A ke B itu 12 cm ya. Berarti kalau dari titik O ke sini, ini adalah 6 cm. Jadi di sini R1-nya adalah 6 cm ya, atau 0,06 ya meter, begitu ya. F1-nya adalah berapa tadi? 8 Newton. Nah, berarti kita cari dulu taunya ya. Kita cari dulu taunya. Nah, kalau sudah tegak lurus seperti ini, sudah pasti tetanya 90 derajat ya. Caranya F1-nya pindahin ke sini. Nanti kan hasilnya tetap ya, siku-siku sudah 90 derajat. Jadi cukup mengalihkan F1 kali R1 saja. Tapi kalau kurang puas, boleh tambahkan sin 90 derajat. Itu kan meskipun hasilnya 1 ya. F1-nya 8, R1-nya 0,06. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Ini kelihatan nggak ke bawah ya? Takut nggak kelihatan, saya kesini aja. 8 kali 6 48 ya, berarti 0,48 Newton meter. Nah itu satu ya, sudah selesai. Sekarang kita ke berikutnya, kita cari tau 2. Oh, kehapus ya. Oke. Tadi F1 nya berapa tadi? 8 ya. Oke. Sekarang kita cari F2. F2 yang ini ya. Dari titik O, kemudian ada F2 di bawah. F2 dan di situ ada R ya. Kita tulis saja R2 nggak apa-apa. R2-nya berapa senti? Kalau dari atas ke bawah 9, berarti kalau cuma dari O berarti cuma setengahnya ya, 4,5 cm. F2-nya adalah 12 Newton. Maka kita cari lagi tau 2. F2 kali R2. Sinusnya sudah pasti 90 derajat ya. 12 kali 4,5 kali 1. Hasilnya berapa ya? Kita kotret dulu sebentar ya. Nah, karena saya pakai OneNote. Nggak ada keyboard. Oke, nggak ada keyboardnya, ya udah. Kita kotret sajalah di sini. 4,5 kali 12 10 8954 ya. 045 berarti 54 ya. 54 Newton meter ya, gitu ya. Yuk kita cari berikutnya ya. Sekarang kita cari F3. Ini saya menggambarnya bagaimana? Kita lihat di sini F3. Di sini F3-nya 14 Newton ya. Arahnya ke bawah. F3, ingat-ingat ya, 14 Newton. Nah, arahnya ke bawah.
F3 14 Newton. Kemudian dari titik pusat ke sini ya, itu ada R3. Berarti ini sama dengan yang ini, 4,5 cm. Berarti tau 3-nya R3, boleh R3 dulu, boleh F dulu boleh ya. Tapi lebih biar rapi aja ini ya. F3 R3 sin 90 derajat juga sama. F-nya 14, R3-nya 4,5 kali 1. Ya. Sekali lagi. 4 kali 4 16 ya. Oke, berarti 63 Newton meter ya. Kemudian yang terakhir, ya yang terakhir betul ya, yaitu mana ini belum kelihatan. Nah, ini arahnya yang ke ke kiri ya, 16 Newton. 16 Newton. Newton kiri ya. F4. Nah, kemudian jarak dari pusatnya ini adalah R4 sama dengan nomor 1 ya, 6 cm berarti ya. Oh, tadi ada yang salah nih. Ini 6 cm ini harus masukkan dulu ke dalam meter ya. 0,06, berarti yang tadi yang salah ini nih. Udah, nanti kita perbaiki ya. F4 R4 sin 90 derajat, 16 kali 0,06 kali 1, kotret lagi 69 ya, 96, berarti 0,96 Newton meter ya. Oke, berarti di sini ada yang salah nih. Ini masih dalam senti, masih dalam senti. Nah, gini aja ya. Nah, kalau ke dalam meter berarti jadi 0,63 Newton meter. Ini kalau dalam meter bagi 100 juga 0,54. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang tau 5-nya itu tidak perlu kita hitung. Kenapa? Karena arahnya, kalian lihat ini arahnya mengarah ke pusat. Kenapa? Hasilnya 0. Coba kita lihat ya. F5 itu tadi hasilnya 18 Newton ya besarnya. Ini lihat nih F5. F5 itu arahnya begini. Kan F5 ya. Kemudian F5 F3. Nah, kemudian R-nya mana? R-nya juga ini berhimpit. Nih. R-nya begitu. Tuh berhimpit. Baik F maupun R-nya berhimpit. Kalau berhimpit berarti sudutnya berapa? Kalau disatukan ya, berarti kan pertama nih R-nya berarti kan sebentar. Iya. Jadi ini karena berhimpit ya, karena berhimpit. Misalkan ya ini F5 ya. Karena berhimpit ya, karena berhimpit maka si tetanya, si sudutnya tuh 0. Nah, ini nggak usah digambar kalau gitu. Di sini sudutnya 0. Tetanya itu adalah 0 derajat. Kalian bayangkan misalnya gini ya. Ada kayak kemarin kan ada apa itu? Baut ya. Baut kemudian pakai kunci gitu kan. Nah,
kunci. Kalau kalian putar ke sini, bautnya muter. Putar ke sini, muter ya. Tapi kalau misalnya kalian dorong ya. Kalian dorong, apa yang terjadi pada si baut? Apakah bautnya berputar? Berputar? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, tidak ada efek. Karena tidak, maka taunya sama dengan 0 gitu. Jadi tidak ada efek. Jadi seperti ini dia mendorong ke titik ini. Makanya di sini taunya 0. Kalau secara rumusnya, maka si tau 5 itu F5 R5 gitu ya. Sin 0 derajat. Nah, 0 itu adalah 0. F5 kali R5 dikali 0. Hasilnya 0 gitu. Nah, gitu ya. Kalau secara alaminya itu yaitu tidak berputar. Oke, jadi pada akhirnya berapakah total tau? Nah, total taunya tinggal kita jumlahkan saja ya. Tinggal kita jumlahkan. Berarti sigma torsi. Tapi kita harus lihat juga arahnya ya, arahnya. Untuk F1 itu tadi arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Aduh, ini harus klik dulu. Lupa arah-arahnya. Nah, ini ya. Arah. Nah. F1 arahnya ke atas. Oh, semuanya sama ya. Ini arahnya ke sini ya. Ini semuanya arahnya searah jarum jam. Kalau arahnya sama semuanya, berarti semuanya juga nilainya nih minus ya. Semuanya minus ya. Berarti kalau begitu berarti yang F yang tau 1 hasilnya minus. Nah, saya kasih warna lain deh. Mana nih? Biar kelihatan. Ini hasilnya minus. Tuh ya. Minus. Nah, minus ya. Nah, tau 2 juga minus ya. Karena apa? Karena arahnya searah jarum jam. Ini juga minus ya, ke searah jarum jam. Ini juga minus ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini minus semua nih arahnya. Pertama 0,48. Oke, kita hitung sini. Jadi minus, jadi merah-merah semua ya. Gak apa-apa lah ya, tanggung. 0,48. Yang kedua minus 0,54. Yang ketiga minus 0,63. Yang keempat 0,46 0,96. Jadi hasilnya adalah, nah, kita hitung. Aduh, saya nggak bawa kalkulator. Oh, sebentar, saya hitung di sini. Sebentar ya. Iya, sebentar. 0,48. Sebentar. Kalkulator 0,48. Saya tinggal tambah-tambah aja ya. Tambah. Nah, hasilnya 2,61. Hasilnya minus 2,61 Newton meter. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu cara menghitungnya ya. Udah dijelaskan, ini kalian tinggal silakan dicatat
lalu catatannya kalian kumpulkan ke ke lembar tugas ya, kalian masukkan ke lembar tugas. Jadi Bapak tunggu tugas-tugasnya dari kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang.